Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian? Ketemu kembali dengan Pak Yudi di channel aktual seputar kita, Action. Kali ini Pak Yudi akan coba mengajak kita untuk berpikir bagaimana dalam mempertimbangkan keputusan memulai perguruan tinggi atau program studi sebagai tempat kelanjutan pendidikan kita. Pertimbangan pertama adalah kemampuan finansial keluarga. Ingat ya, pendidikan selamanya akan membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan yang bagaimana yang harus kita ambil, ini harus kita pertimbangkan masa-masa. Di keluarga di Indonesia ada 3 golongan keluarga, golongan finansial menengah ke atas, golongan finansial menengah, dan golongan finansial menengah ke bawah. Untuk golongan finansial atas tentu saja nggak akan ada pertimbangan apa-apa. Kenapa? Pasti dia mampu membiayai dimanapun siswa dalam menempuh pendidikan lanjutan. Di dalam negeri silakan, di luar negeri nggak masalah. Program SNPTN, SBMPTN atau kelas internasional juga nggak masalah. Mereka mampu untuk membiayai berapapun biaya pendidikan anaknya. Pun demikian golongan menengah ke bawah, adanya KIP kuliah amat sangat membantu. Nah, kalian dari golongan menengah ke bawah bisa menggunakan kesempatan itu. Silakan daftar di KIP kuliah. Browser aja ditulis di browser Anda, KIP kuliah, nanti akan muncul nanti pendaftaran. Hanya saja sampai dengan awal bulan Februari ini KIP kuliah belum dibuka. Oke, nanti kalau sudah dibuka silakan daftar. Yang perlu benar-benar memperhitungkan terkait pembiayaan adalah dari keluarga menengah. Nah, keluarga menengah ini jumlah yang paling banyak, termasuk Pak Yudi, profesi guru, ini serba salah. Mau dibilang keluarga mampu, ternyata ya tidak mampu. Nih dibilang keluarga menengah bawah, ternyata kok ya mampu. Nah, ini yang benar-benar harus berhati-hati dalam memperhitungkan pendidikan. Bagaimana memperhitungkannya? Nah, kalian browsing saja UKT perguruan tinggi yang 7. Misalnya UKT perguruan tinggi yang 7 adalah UGM. Tulis UKT UGM, berapa sih per semesternya? Saya, orang tua saya masuk pada kriteria golongan berapa? Itu didasarkan pada penghasilan keluarga. Kalau penghasilan keluarga 10 juta ke atas masuk ke sini, antara 5 juta sampai 10 juta masuk ke golongan ini, antara sekian sampai sekian golongan ini. Nah, kalian lihat sendiri berapa UKT yang harus dibayarkan tiap semester. ITB demikian juga. Kalau ITB modelnya adalah menggunakan patokan. Kalian diterima lewat jalur apapun, maka UKT per semester ditentukan. Kalau nggak salah kemarin yang sosialisasi terakhir adalah 12,5 juta. Beberapa tahun lalu 10 juta per semesternya. Satu semester awal adalah biasanya membayar penuh sebesar itu. Artinya kalau kamu diterima di ITB, yang harus orang tua harus siap paling tidak UKT 12,5 juta. Cuman sekarang ini bisa ada kemudahan sedikit, bisa diangsur. Menurut sosialisasi kemarin itu ya, di UGM ada bisa diunsur beberapa kali karena adanya pandemi. Nah, kalau di ITB yang masuk harus bayar itu. Nanti semester berikutnya baru mengajukan keberatan. Aduh, kalau 12,5 juta kalau berat untuk orang tua saya, ajukan keberatan dengan melampirkan alasan-alasan yang masuk akal, misalnya penghasilan, nomor telepon, biaya telepon, biaya listrik dan sebagainya. Itu nanti dilampirkan. Nanti akan muncul keringanan. Keringanannya berapa? Ya tergantung dari kondisi keluarga kalian, finansial keluarga kalian menurut pendapat atau menurut penilaian dari pihak ITB. Nah, ini ITB. UI beda lagi. Di UI di sana ditentukan masuk lewat jalur apapun, UKT-nya sekian, dipatok. Kalau nggak salah ada 2 patokan. Patokan untuk kelas yang unggul,
bukan kelas yang unggul ya, UKT dari keluarga mampu. Itu saat anak saya tahun 2019 kemarin masuk itu ada patokannya adalah 10 juta dan 15 juta untuk yang sosial, 15 juta dan 20 juta untuk yang saintek. Seingat saya semacam itu. Tapi begitu diterima akan ditanya, bersediakah membayar dengan pilihan tersebut? Kalau orang tua kalian tidak keberatan, langsung pilih 10 juta atau 20 juta per semester. Bisa langsung diklik, tidak repot. Tapi kok kalau orang tua kalian kok merasa, waduh 10 juta kok berat, ajukan keberatan, namanya BOP berkeberatan, biaya operasional pendidikan berkeadilan, maaf. Biaya operasi pendidikan berkeadilan, namanya BOP berkeadilan, ajukan. Nanti kamu memilih apa, berapa kira-kira UKT yang harus dibayar. Kalau antara sekian sampai sekian juta harus melampirkan 10 syarat, sekian lebih banyak lebih rendah lagi 12 syarat, paling rendah sampai 16 syarat. Nah, tergantung bisa melengkapi syarat-syarat tersebut atau tidak. Syaratnya itu biasanya apa? Kalau yang paling bawah ada surat keterangan tidak mampu dari RT RW sampai kelurahan. Kemudian banyak foto rumah, ada rekening listrik, rekening telepon, biaya HP dan sebagainya. Itu syaratnya semacam itu, kartu keluarga dan sebagainya. Nah, anak saya kemarin mengajukan BOP berkeadilan, per semesternya dapat 4 juta. Beda lagi yang di UGM tahun 2016 dulu. Dilihat penghasilan orang tua berapa, jumlahkan, maka masuk ke kategori kelas ini. Kategori kelas ini. Nah, orang tua guru, bapak ibunya guru, kebetulan anak saya suami istri guru, langsung dapat UKT tertinggi golongan ke-8 waktu itu ya, dari IPS per semester 9 juta. Itu beda-beda tiap perguruan tinggi. Tapi beda lagi di UNY. Anak saya nomor 2 itu diterima di UNY waktu itu. Jadi UI-nya belum ketahuan diterima di UNY, karena takut kebingungan, ya sudah bayar dulu. Orang tua guru UKT-nya kena 4 juta plus sumbangan institusi besarnya sekitar 4 juta. Nah, itu sudah bayar di UNY, ternyata diterima di UI juga, ya sudah ditinggal. Lepas yang kita sudah bayar 7 juta, ya kita ikhlaskan sebagai ya amalah untuk pengembangan pendidikan di UNY sana. Nah, beda lagi di UNES, beda lagi di Untida dan sebagainya. Nah, kalau kalian dari keluarga menengah harus benar-benar diperhatikan. Kalau kalian keluarga menengah bawah, agak bisa diringankan melalui KIP kuliah. Hanya saja KIP kuliah ini juga ada kuotanya ya. Misalnya diterima di Untidar. Kuota Untidar itu satu tahun hanya 500. Misalnya kalau yang mendaftar di Untidar menggunakan KIP kuliah lebih dari 500, maka akan ada seleksi. Bagi siswa yang di SMA-nya punya kartu Indonesia Pintar atau punya kartu prasejahtera, keluarga prasejahtera, dari keluarga tidak mampu ada surat keterangannya, maka biasanya tidak akan ada survei, langsung lolos. Kalian yang tidak punya kartu Indonesia Pintar atau tidak punya kartu prasejahtera, maka akan ada survei. Surveinya ya apa? Yang semakin tidak mampu yang akan diberi kesempatan, yang semakin mampu yang tidak diberi kesempatan. Nah, nanti akan ada survei. Itu biasanya semacam itu. Di pertimbangan finansial keluarga juga harus kalian perhitungkan betul-betul. Yang berikutnya, pertimbangan dalam memilih penunjang studi adalah kompetensi dasar dan sifat kepribadian kita. Biasanya kita bagaimana, tipenya bagaimana. Saya tipenya akademik. Kalau saya tipe akademik, maka carilah perguruan tinggi yang bidang ilmunya lebih bisa dikembangkan. Sarjana S1, bisa lanjut ke S2, bisa lanjut ke S3, dan sebagainya. Yang kemampuan akademik kita bisa dilihat dari saat kita di SMA
kok selalu peringkatnya bagus terus, masuk 10 besar paralel. Nah, berarti itu kalian adalah orang-orang yang memang bidang akademiknya tinggi, bebas dalam memilih. Usahakan memilih perguruan tinggi yang bisa pengembangan ilmunya bisa lebih jauh. Nah, itu yang tipe akademik. Lain lagi dengan tipe lapangan. Tipe lapangan itu kalau misalnya nekon belajar di dalam kelas pusing, tidak bisa konsentrasi, tapi kalau di lapangan aktif dan bisa berprestasi. Nah, tipe lapangan semacam ini ya bisa kalian tentukan mengambil misalnya vokasi, mengambil politeknik, itu akan jauh lebih kalian bisa berkembang. Kenapa? Karena kalau di vokasi, di politeknik, yang kamu pelajari mayoritas adalah prakteknya, ada di lapangannya, bukan di bangku kuliah, bukan teori. Teorinya sedikit, hanya 30-40%. Yang selebihnya ada mungkin di workshop, mungkin di bengkel, mungkin di perusahaan, mungkin di industri, mungkin dimanapun. Jadi di laboratorium dan lain sebagainya. Jadi akan lebih banyak actionnya, lebih banyak berkaryanya. Nah, kalau tipe kalian ada tipe lapangan, ambil yang semacam itu. Ada lagi tipe pengabdian. Tipe pengabdian itu, saya kok lebih suka bahagia, tidak memikirkan materinya, kita lebih memilih pada kepuasan batin. Ambillah bidang pendidikan, jadi guru. Ambillah bidang keperawatan, jadi perawat. Itu akan lebih banyak pengabdiannya. Kepuasan batinnya akan tercermin kalau saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, tipe sosial semacam itu, tipe pengabdian semacam itu biasanya tidak berpikir bagaimana finansial nantinya. Jadi guru nggak akan kaya, ya memang semacam itu, tapi kepuasan batin itu akan tercipta. Keamanan dalam bekerja, ingat ya, jadi guru kalau PNS zaman Pak Yudi dulu tahun 1998 itu ada namanya krisis moneter. Teman-teman Pak Yudi yang sudah manajer, yang sudah jabatannya tinggi-tinggi, terjadi krisis moneter, perusahaannya kolab, akhirnya terjadi PHK besar-besaran. Nah, jadi guru alhamdulillah ada krismon, ada, mohon maaf sekarang ini dalam situasi pandemi semacam ini, banyak yang sektor informal kita prihatin, tidak bisa menghasilkan. Jadi guru alhamdulillah tetap bisa peroleh gaji. Nah, ini tipe-tipe pengabdian. Kalau kalian punya tipe sosialnya tinggi, pengabdiannya tinggi, ambillah pendidikan, ambillah keperawatan, ambillah bidang-bidang yang berkenaan dengan kehidupan sosial. Itu akan boleh kesejahteraan pribadi dalam kehidupan nanti. Nah, ini pertimbangan berikutnya. Selanjutnya adalah memilih perguruan tinggi dengan orientasi prospek kerja masa depan. Kalau kalian pengen yang bisa langsung bekerja begitu lulus, kalau kalian dari perguruan tinggi misalnya dari universitas, lulus kamu harus cari kerja, lulus kamu harus berusaha membuka lapangan kerja, ada proses yang agak rumit. Kalau kalian prospeknya adalah begitu lulus saya harus langsung bekerja, paling aman masuk ke sekolah kedinasan. Nah, masuk sekolah kedinasan itu ada beberapa perguruan tinggi kedinasan yang begitu kuliah langsung diterima sebagai PNS, misalnya STAN, STIS, Sekolah Sandi Negara, terus kemudian perhubungan ya, Departemen Perhubungan, Akmil, Akpol, Akademi TNI, Secaba, Sekolah Brigadir Polisi. Itu adalah sekolah-sekolah kedinasan yang begitu selesai langsung ditempatkan sebagai pegawai negeri. Hanya untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah tersebut tingkat persaingannya tinggi sekali. Nah, kalian harus dari awal dipersiapkan, tidak hanya teori tapi juga kesamaptaannya, karena sekolah kedinasan kecuali STAN bukan yang kepabeanan ya, yang kepabeanan itu semi militer, tapi yang lainnya biasa, sekolah biasa. Tapi rata-rata sekolah kedinasan adalah semi militer. STPDN, Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri, itu semi militer.
akmil, militer. Nah, harus disiapkan kesamataannya. Kalian browsing bagaimana seleksi masuk ke brigadir polisi. Oh, push up-nya bagaimana, set up-nya bagaimana, jam apa spot jamnya bagaimana. Kalian latih sehingga 12 menit lari, hari berapa putaran lapangan, berapa meter, itu kalian hitung. Kalian lakukan secara bertahap sehingga pada saat ujian menunjukkan prestasi yang terbaik. Tapi kalau tidak dilatih, pada saat ujian terlihat calon siswa yang terlatih dengan yang tidak terlatih. Nah, ini perhitungkan juga kalau memang dasarnya adalah prospek kerja, sekolah kedinasan bukan solusinya. Atau bisa juga sekolah vokasi atau sekolah politeknik. Nah, sekolah vokasi politeknik itu biasanya tingkat ketersaluran kerjanya lebih tinggi. Karena apa? Ya, dunia kerja sekarang ini tentu saja akan memilih orang yang bisa kerja daripada orang yang banyak berteori. Nah, orang yang bisa kerja itu akan sangat terlatih jika dia lulusan dari politeknik, jika dia lulusan dari sekolah vokasi. Silakan kalau kalian memang pengen orientasinya cepat kerja, ya ambil perguruan tinggi tersebut. Ada juga kalau zaman saya dulu adalah Prodi Langka, program studi Langka. Kalau sekarang jarang sekali ya program studi Langka itu. Misalnya kalau zaman saya dulu misalnya ke program-program studi yang jarang sekali perguruan tinggi membuka. Teknik nuklir pada saat itu hanya UGM saja. Kemudian program studi astronomi hanya ITB saja. Nah, program studi yang sedikit sekali perguruan tinggi yang membukanya itu menjadikan kesempatan buat peroleh pekerjaan lebih cepat. Nah, kalau orientasi kerjanya adalah itu, pengen cepat kerja, ya pertama bisa sekolah kedinasan, yang kedua sekolah vokasi, yang ketiga ambil prodi Langka. Dasar pemilihan prodi berikutnya adalah ekspektasi penghasilan setelah bekerja nanti. Nah, di Indonesia ini berdasar penelitian, kedokteran merupakan program studi yang dihargai paling mahal di Indonesia dari lulusan-lulusan perguruan tinggi. Kedokteran masih duduk peringkat pertama. Kalau kalian pengen ekspektasi penghasilannya tinggi, ya ambil kedokteran. Peringkat berikutnya adalah teknik. Ada beberapa teknik perminyakan, teknik arsitektur, itu menduduki peringkat berikutnya. Kemudian di bawahnya lagi adalah informatika. Nah, informatika banyak sekali kebutuhan lapangan. Bidang sosial, akuntansi itu sampai sekarang masih menjadi bidang yang amat sangat diserap di lapangan. Penghasilannya pun juga relatif lebih tinggi daripada bidang-bidang yang lain. Dan seterusnya, silakan kalian browsing. Apa sih profesi yang sekarang ini di Indonesia paling tinggi? Kalau di luar negeri beda lagi di Indonesia. Di luar negeri guru merupakan profesi incaran, tapi di Indonesia guru menjadikan profesi di tengah-tengah. Serba sulit karena apa? Pengangkatan menjadi PNS guru yang sejahtera adalah jika yang sudah PNS. Kalau belum PNS masih kecuali kalau di sekolah-sekolah yayasan terkenal itu beda lagi. Tapi kalau di masih GTT itu memang pengangkatannya, proses pengangkatan yang agak berat. Ini memang tantangan buat pemerintah ya, karena pendidikan diperlukan, tapi kalau pendidikan tidak mengangkat guru dengan sesuai rasio yang dibutuhkan, ya kasihan. Sekarang ini guru amat sangat dibutuhkan. Sekolah kami terpaksa kalau tidak ada GTT berat sekali. Karena apa? Guru pensiunnya setiap tahun rata-rata 5 orang, tapi hanya diangkat 1 orang, 2 orang. Nah, ini tantangan buat pemerintah, karena memang sekarang ini sekolah-sekolah banyak mengandalkan guru tidak tetap, apalagi di SD. Di SD itu guru yang PNS hanya 2, yang lainnya tidak ber-SK. Nah, ini kalau memang kalau di luar negeri guru, penghasilannya termasuk yang diharapkan. Tapi di Indonesia, tapi kepuasan batin ya, menjadi seorang guru itu kadang kepuasan batin. Mohon maaf, GTT itu penghasilan bahkan kalah dengan pembantu rumah tangga di rumah kami. Tapi mereka terlihat bahagia. Karena apa? Kepuasan batin. Jadi ingat ya, kebahagiaan seseorang tidak melulu ditentukan oleh penghasilan, harta kekayaan, tapi kadang
kita bisa mengaplikasikan ilmu kita, itu suatu kebahagiaan tersendiri. Jadi kalian juga harus berpikir, oh ya, ternyata kebahagiaan tidak melulu hanya dari harta kekayaan, dari kemampuan kita mengaplikasikan ilmu pun ternyata bisa bahagia. Itu barangkali beberapa pertimbangan dalam kalian memilih perguruan tinggi. Coba kalian renungkan, kalian resapi kira-kira saya cocok di mana. Cocoknya di kedinasan, ambil kedinasan tapi perjuangannya tinggi. Cocoknya di bidang pengabdian, ya ambil karir yang banyak pengabdian, tapi harus siap untuk hidup sederhana. Pengen jadi kaya, penghasilannya tinggi, ya ambil kedokteran, ambil teknik perminyakan, tapi biaya untuk kuliah di bidang itu juga cukup mahal. Pertimbangkan semuanya sehingga tercapai karir apa yang akan saya ambil, perguruan tinggi mana yang akan saya pilih. Barangkali itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.